Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil afadil sadatil masyayikh wal asatidzah wal ustazat al aizza wa fil muqaddimah sahibul fadilah Syekhu Muassasati Nuril Kassar, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian, khususnya para pengurus dan anggota Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, pokoknya segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama yang saya cintai. Pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya pada hari ini sowan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita yang baik di hari yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, manfaat, berkah fid dini wa dunya wal akhirah. Ini bulan apa ini? Dan Jumadil Akhir masih muludan ya. Ini kalau tidak NU tidak akan. NU itu cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Sehingga muludan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak harus bulan Rabiul Awal. Pokoknya bulan apa saja orang NU kalau bisa setiap malam Jumat memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ini mau menjagakan amal ya rada repot. Sembahyang aja salat itu ngelamunnya hampir 99,9%. Mulai Allahu Akbar yang diingat itu isinya televisi semua itu. Allahu Akbar tapi tidak tahu kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allahu Akbar juga dibuat demo segala macam. Karena tidak tahu besarnya Allah Subhanahu wa taala. Zakat yang punya saja jarang-jarang yang mengeluarkan, apalagi yang tidak punya. Apalagi puasa, dalilnya naumus shaim ibadatun. Jadi pada tidur semua karena tidurnya orang puasa itu ibadah. Jadi kalau kita mengandalkan amal itu kelihatannya kok masa amal segini mau surga. Karena merasa tidak ada yang diandalkan. Jangankan tak kita, Imam Busiri, orang wali dari Mesir itu, Imam Busiri saja tidak berani mengandalkan amalnya. Yang diandalkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah saya
Kiai Haji Bisri Mustafa. Jadi kalau ayah saya betul-betul kiai itu, Kiai Bisri Mustafa. Orang sering keliru disangka saya juga kiai. Padahal saya Mustafa Bisri bukan Bisri Mustafa. Yang kiai itu yang bikin tafsir Al-Ibris itu, Kiai Bisri Mustafa. Saya itu Mustafa Bisri, bukan kiai ya. Ayah saya Kiai Bisri Mustafa yang sudah bikin tafsir Al-Ibris itu saja merasa tidak berani mengandalkan amalnya. Ayah saya itu mempunyai kebiasaan kalau habis sholat malam sekitar jam 1:30 sampai subuh itu membaca pujian-pujian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibaca biasanya dari burdahnya Imam Busiri. Ya akramal khalqi mali man aluzu bi siwak. Itu diteriakkan malam-malam. Kalau bahasa Jawa namanya loap laup. Loap laup itu teriak-teriak. Ya akramal khalqi mali man aluzu bi siwak. Wahai sebaik-baiknya makhluk, aku tidak punya sandaran perlindungan kecuali engkau. Kata beliau, saya mau mengandalkan sholat saya banyak ngelamunnya. Mau mengandalkan puasa saya banyak tidurnya. Jadi saya mengandalkan kemurahan hatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya khawatir nanti pada saat Allah Subhanahu Wa Taala tampil dalam asmanya Al-Adlu, Al-Muntaqimu. Jadi sekarang ini Allah masih dalam tanda kutip tampil dalam asmanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya koruptor-koruptor itu ya masih cengenges, masih senyum-senyum, tidak diapa-apakan. Kita ini kalau ditanya siapa di antara kita ini yang tidak pernah berdosa, ngacung, tidak ada yang ngacung. Artinya semuanya merasa punya dosa. Seandainya setiap dosa kontan dihukum oleh Allah Ta'ala, kira-kira kita ini ada yang tidak terhukum? Untungnya Allah pada saat ini masih tampil dalam Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pemurah, yang maha penyayang, yang maha pengasih. Nanti ada saatnya Allah tampil dalam asmanya Al-Adl. Adil itu yang baik diganjar, yang salah dihukum. Tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini yang salah apa tidak dihukum apa. Karena Ar-Rahman. Nanti ada saat Allah tampil dalam asmanya Al-Muntaqim, sang pembalas. Yang berbuat salah dihukum sesuai kesalahannya. Yang jahat dihukum sesuai kejahatannya. Ayah saya itu menggambarkannya itu nanti itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aina mulukal ardh, di mana penguasa-penguasa dunia? Aina Fir'aun, aina Hitler, aina Soeharto. Saya takut, kata ayah saya takutnya kalau tiba-tiba ada pertanyaan, aina Bisri,
Aina Bisri alladzina kana yaqulu ma la yaf'al. Di mana Bisri yang suka pidato, mulutnya mulia-mulia tapi kelakuannya tidak seperti omongannya. Saya nggak berani jawab. Saya gandulan pegangan saja jubahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diam saja. Saya pegang jubahnya Rasulullah. Kata ayah saya. Aina Bisri. Ayah diam saja. Aina Bisri. Saya tetap diam. Lama-lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jawab, iya Rabb, huwa inti. Gusti, Bisri bersamaku. Oh ya sudah, ya sudah. Itu gambarannya ayah saya nanti itu begitu. Jadi yang diandalkan intinya beliau hanya mengandalkan pertolongannya, syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak bisa mengandalkan amal-amaliyahnya yang serba kurang itu. Saya kadang-kadang enak sekali ya, nanti saya ikuti aja lah. Saya tak teriak-teriak selawat terus. Nanti tinggal gandulan megangi jubahnya Rasulullah. Tapi kemudian dibantah oleh pikiran waras saya. Saya iya kalau tidak lalu diginikan sama Rasulullah. Ini siapa ini pegang-pegang jubah? Tidak pernah mengikuti perilaku saya, ajaran saya dilaksanakan kadang-kadang, akhlaknya tidak mirip saya, pegang-pegang jubah saya. Jadi kita memang mengharapkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan tanpa modal apapun. Kita tidak bisa terus hanya mengandalkan Rasulullah nanti akan menyafaati kita. Sedangkan sementara kita tidak pernah melaksanakan ajarannya Rasulullah, tidak mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita pikirkan, itu tidak ada beratnya sama sekali. Kenapa? Karena ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajaran manusia untuk manusia. Jadi apa yang mestinya kita lakukan sebagai manusia, itu kalau kita lakukan, itu sudah mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kewajarannya manusia? Menyembah yang menciptakan, bukan menyembah yang diciptakan. Itu kewajaran manusia. Menghormati yang tua, itu kewajaran manusia. Menyayangi yang lebih muda, itu kewajaran manusia. Memuliakan istri, itu kewajaran manusia. Wong istri itu asalnya dilamar-lamar sendiri. Istrinya juga dilamar mau sendiri. Jadi orang beristri itu dulu dicari sendiri, dilamar-lamar sendiri. Setelah jadi istrinya kok ditabokin. Itu enggak manusia sama sekali. Dia yang ngelamar-ngelamar sendiri. Kalau dimuliakan itu wajar. Kalau dilamar lalu diajar, itu orang enggak manusia itu. Baik dengan tetangga, itu manusiawi sekali. Karena tetangga itu paling dekat. Dia sumber informasi. Kadang-kadang keluarganya belum dengar, tetangganya sudah. Kamu enggak melihat saudaramu di rumah sakit,
Sampean kok tahu? Ya, saya yang antarkan tadi. Ibu-ibu kedatangan tamu, gulanya habis. Siapa yang dia? Tetangganya. Dek, saya pinjam gulanya sedikit. Ini ada tamu. Masa ada tamu gulanya habis, telegram saudaranya di Surabaya. Tolong kirim gula. Tetangga. Jadi baik di tengah tetangga itu kewajaran manusia. Cari semua. Semua kewajaran manusia. Bahkan saya berani mengatakan kalau ada ajaran di mana manusia umumnya tidak bisa melakukannya, itu jelas bukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, wah, bukan hanya ustadz itu, ustadz, kiai, gus, segala macam dipakai semua itu. Kiai, haji, gus, serbannya sak ban truk, jenggotnya sedada, lalu mengatakan kepada sampean semua, kalau ingin selamat dunia akhirat, puasalah Anda 2 hari 2 malam tanpa buka, tanpa sahur. Ini jelas bukan dari ajaran Rasulullah. Kenapa? Karena itu tidak wajar sebagai manusia. Manusia loh ya, bukan sampean. Lain manusia dengan sampean. Wah, saya ya berat kalau suruh sholat begini nih. Oh itu sampean. Umumnya orang tidak berat sama sekali. Yang saya maksud itu semua manusia. Itu maknanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu perintahnya, ajarannya sangat manusiawi. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau aku perintahkan kepadamu sesuatu, laksanakan semampumu. Semampu ini yang membuat ringan itu, tidak berat. Kamu mau sholat, tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tiduran. Semampumu. Dan itu tidak pikirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu itu wahyu dari Allah. Allah sendiri berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Banyak mufassir yang mengatakan bahwa ittaqullaha mastata'tum ini menasakh, menghapus firman terdahulu ittaqullaha haqqa tuqatih. Tapi anehnya itu saya belum pernah mendengar khatib membaca ittaqullah mastata'tum. Yang dibaca selalu ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kalian setakwa-takwanya. Kok enggak pernah takwalah kalian semampu kalian. Padahal banyak mufassir yang mengatakan haqqa tuqatih ini dinasih oleh ittaqullah mastata'tum. Kelihatannya khatib-khatib Jumat lebih galak dari Allah Ta'ala. Semampu. Dan Allah itu tahu kemampuan kita. Karena itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada. Kalau sampean merasa keberatan, sampean harus meneliti diri sendiri. Saya ini masih manusia atau bukan? Sebab ada orang yang kelihatannya manusia, ganteng, kumisnya kayak Pak JK. Wah, teratur bagus ini. Tapi orang-orang pada bilang, hati-hati, dia buaya darat. Artinya dia bukan sempurna manusia, dia agak buaya. Ada orang cantik sekali, kayak artis ibu kota. Orang pada bilang, hati-hati, cantik tapi dia ular. Jadi kalau ular ya tentu saja tidak bisa mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
manusia itu gampangnya cirinya kalau di sini sudah memegang pisang goreng, di sini minuman. Coba Anda tawarin. Pak, roti Pak. Terima kasih, mesti gitu. Karena tangannya udah habis. Yang satu pegang pisang, yang satu pegang minuman. Roti Mas, tidak, terima kasih. Tapi kalau monyet, enggak. Di sini sudah pegang pisang, di sini ya. Roti, ditawarin jambu, kakinya. Ada yang seperti itu. Kalau manusia kalau ada ya mirip-mirip monyet itu. Masa manusia masa serakahnya begitu, tangannya sudah habis, masa kakinya maju. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sering mengatakan, bahkan sekarang sudah viral, Nabi Muhammad itu manusia yang mengerti manusia dan memanusiakan manusia. Ini gampang sekali untuk saya memberikan gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia yang mengerti manusia, memanusiakan manusia. Banyak pemimpin yang kelihatannya manusia, tapi nggak ngerti manusia. Dia mengira kalau tidak seperti dia bukan manusia. Manusia itu yang seperti dia toh, yang tidak ya tidak. Pada ahli zikir, dia siang malam sukanya zikir. Ada yang ibtidak, baru saja mu'alaf baru masuk, minta ijazah sama kiai ini. Kiai, saya ini kok hatinya enggak bisa tenang, ini bagaimana? Kok saya diijazahin bacaan-bacaan apalah gitu. Kiai yang ini tadi, yang ahli zikir tadi. Oh bagus, ini baca ya, ayat kursi ini dibaca 35.000 ya setiap habis sholat. Ini meskipun dipanggil kiai ahli zikir, dia bukan manusia ini. Karena dia tidak tahu manusia, dikiranya manusia seperti dia semua. Jadi orang yang dilihat dia. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampean kalau kenal Kanjeng Nabi, ya Allah, Kanjeng Nabi itu menghadapi siapa sikapnya sesuai dengan siapa yang dihadapi. Karena itu kalau kita baca hadis-hadis Nabi itu banyak yang serupa tapi tidak sama. Ada yang misalnya ausini ya Rasulullah, qala la taghdab. Kanjeng Nabi, saya mbok dinasihati. Nabi menasihati, jangan marah-marah, jangan suka marah. Ada lagi, ausini ya Rasulullah, qala la takdzib. Jadi Kanjeng Nabi menghitopi setiap orang sesuai dengan kondisinya, orang-orang yang dikhitopi itu. Kalau ini misalnya tingkatannya ibtidak, Kanjeng Nabi ibtidak yang dipakai. Naik sanawiyah lain lagi. Udah aliyah perguruan tinggi lain lagi. Silakan nambahin baca hadis-hadis. Itu banyak sekali. Itu perbedaan-perbedaan itu dikarenakan perbedaan yang dikhitobi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita itu menganggap bahwa hadis-hadis Nabi itu transkrip dari rekamannya Kanjeng Nabi. Bukan. Quran sendiri itu pun bukan transkrip dari apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bilang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus direkam, terus ditulis. Enggak. Jadi setiap dawuh, setiap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada konteksnya. Ada konteksnya. Karena itu ada ilmu hadis,
supaya kita bisa tahu. Kadang-kadang orang itu hanya baca terjemahan Arba'in Nawawi lalu kemana-mana mulang, jadi bingung semua yang diajarin itu. Ini kan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahu kita, kekuatan kita, kelemahan kita, sehingga kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berat. Sekali lagi, kalau kita merasa berat, kita harus curiga pada diri kita sendiri. Kita kok disuruh baik sama suami, kok disuruh baik sama istri, wah itu kok berat sekali ya. Ini harus curigai. Orang disuruh baik sama istrinya kok berat, itu perlu dicurigai. Lah dulu kamu ngelamar itu ngapain? Ya untuk saya jadikan kawan hidup saya. Lah kok berat? Enggak manusia sampean itu. Apa coba dicari? Apa kira-kira yang memberatkan Anda melaksanakan apa yang diperintahkan? Kanjeng Nabi itu justru tidak tahan melihat kita berat, itu tidak tahan. Sehingga semuanya yang berat ini ada alternatif yang lebih ringan. Ada alternatif yang lebih ringan. Saya kalau bepergian dari Jakarta sini ke Surabaya berat sekali saya. Sudah maunya bagaimana? Ya sholat zuhur itu tidak usah 4 lah, 2 saja. Oke. Sembahyang zuhur bisa dikosor 2 rakaat. Sembahyang zuhur bisa dikosor 2 rakaat. Asar bisa dikosor 2 rakaat. Wah ini pekerjaannya banyak, nanti ketemu sana ketemu sini. Udahlah, sembahyang asarnya dijadikan sewaktu dengan pada waktu melaksanakan zuhur. Itu jamak takdim. Keringanan-keringanan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena tahu batas kemampuan kita. Sudah begitu kok kita masih berat, gitu ya. Yang keterlaluan ya kita lah, kita. Seperti sholat itu, meskipun tidak boleh ditinggalkan, sholat tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Tapi ada sholat-sholat dengan kondisi-kondisi tertentu. Ada sholat kondisi normal seperti yang kita laksanakan selama ini. Ada yang kondisi pada waktu kita bepergian. Ada kondisi ketika kita sakit dan seterusnya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu pernah mensyukuri ini? Pernah mensyukuri kenikmatan besar ini? Pernah mensyukuri kenikmatan diberi hidayah oleh Allah untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernah? Kok diam saja berarti belum pernah. Kalau betul belum dimulai, bersyukurlah bahwa kita ini diberi hidayah oleh Allah ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bayangkan saja orang yang paling dekat dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat sekali. Tidak ada orang yang lebih dekat dari dia. Dia tetangganya Rasulullah. Sampai semua itu ribuan kilometer dari Mekah Madinah. Ini tetangga, rumahnya hampir dempet dengan rumahnya Nabi. Dia paman saudaranya ayahnya Kanjeng Nabi. Dia saudaranya Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi. Tetangga dekat, paman yang betul-betul pamankan. Bukan hanya itu, dia ini berbesanan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 orang anak.
Dia punya anak laki-laki 2, dikawinkan putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Ada orang yang lebih dekat dari ini. Tetangga dekat, paman, betul-betul paman saudaranya ayahnya, berbesangan tidak hanya 1 anak, 2 orang anak. Tapi ketika diajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala, dia bukannya tidak mau, tapi mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdul Uzza orang ini. Abdul Uzza itu saudaranya Sayyidina Abdullah, ayahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya anak 2. Dikawinkan dengan Sayyidatina Ruqayyah yang satu dikawinkan dengan Sayyidatina Ummi Kulsum, putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi mengajak menyembah Allah saja, dia mencaci Kanjeng Nabi. Tabban laka ya Muhammad. Mencaci. Enak-enak Tuhan banyak kok kamu jadikan 1 tok, marah dia. Karena dia punya 200 berapa gitu, punya 200 berapa Tuhan, disuruh 1 saja, marah, mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabban laka ya Muhammad. Karena dia mengatakan tabban laka ya Muhammad, Allah yang mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan ayat tabbat yada Abi Lahab. Abdul Uzza itu yang dijuluki Abu Lahab, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara panjenengan semua ini jauh sekali, tapi ikut Nabi Muhammad. Coba tanyakan profesor-profesor, bagaimana itu bisa terjadi? Orang yang begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut Kanjeng Nabi. Sampean yang jauhnya begitu ikut Kanjeng Nabi. Coba sampean tanyakan profesor-profesor itu untuk menjelaskan. Pasti tambah botak dia. Profesor botak tambah botak dia. Enggak bisa jawab. Kalau tanya sama saya jawabnya gampang saja. Ya itu sudah dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha semau gue. Allah itu maha semau gue. Jadi tidak bisa nanti Abu Lahab terus protes di sana, Tuhan bagaimana itu? Saya yang begitu dekatnya tidak diberi hidayah. Itu orang Bekasi jauhnya begitu kok dikasih hidayah. Biarin semau gue. Allah itu karena muridan ya, semau gue. Karena itu saya selalu menganjurkan kita perlu banyak bersyukur bahwa kita dipilih langsung oleh Allah. Ini pilihan. Bukan karena sampean itu anaknya orang alim, bukan karena sampean itu muslimat, bukan karena tetangga sampean pengurus NU, bukan. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi mayasya. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa, innaka la tahdi man ahbabta. Kanjeng Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai sekalipun. Tapi Allah yahdi mayasya. Kita ini apalah? Kita itu tidak mengalami masa Kanjeng Nabi. Bahkan tidak pernah mengalami zaman sahabat. Konon kabarnya negara yang tidak mengalami sahabat ini cuma kita. Yang lainnya Pakistan segala macam itu masih menangi itu mengalami ada sahabat yang masih hidup. Kita tidak. Tapi kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi yang lain. Kita memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun paling sedikit. Dan itu tidak hanya pada waktu Rabiul Awal pada bulan kelahirannya Rasulullah, tapi ini Jumadil Akhir juga masih memperingati.
Tentu saja karena kita mengharap akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti. Dan menurut riwayat itu kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar. Jadi kayak begini ini saya membayangkan Rasulullah itu hadir. Melihat Anda sekalian yang menyintainya dan memperingati hari kelahirannya. Meskipun bukan pada bulan beliau lahir, bukan bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan saja harapan kita ini betul-betul seperti itu adanya. Kita nanti mendapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian yang terhormat, seperti tadi saya katakan, kita memohon Allah untuk dapat syafaatnya Rasulullah ya, jangan tanpa modal sama sekali. Nah modalnya apa? Modalnya ya sedikit-sedikit kita mengikuti jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat di Al-Quran, pemberiannya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri tentang beliau itu tidak ada yang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ilmunya, tentang kedudukannya, apalagi tentang hartanya. Apa yang dipuji? Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa yang kita akan tiru dari Rasulullah? Di Quran tidak ada. Sanjungan Allah pada Kanjeng Nabi soal ilmunya tidak ada. Tapi yang ada wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan wa innaka la'ala ilmin azim. Apalagi jahin azim. Tapi khuluqin azim. Akhlak yang baik. Anda boleh ngalim setinggi langit, tapi kalau tanpa akhlak berbahaya sekali. Berbahaya. Ini murid-murid kita ini kalau di pesantren, makanya tidak hanya diberi ilmu, tapi juga dididik. Tidak hanya taklim di sini nih, tapi juga tarbiyah. Kenapa? Karena kalau pandai saja tidak ditarbiyah akhlaknya, dia lebih berbahaya daripada orang goblok. Ini goblok ini sedang viral istilah. Orang goblok itu artinya orang tidak tahu, orang jahil. Itu kalau jahat tidak seberbahaya orang pintar yang jahat. Karena misalnya maling itu kalau bodoh itu gampang sekali nangkepnya itu, kelihatan sekali. Dia bawa linggis malam-malam rumah. Tidak usah polisi itu, Banser aja tahu. Wah ini mesti mau maling ini. Nangkepnya gampang. Oh isi maling kamu ya, tangkap. Menjarakannya ya gampang, laporkan aja polisi, lalu dok 3 bulan langsung masuk. Pinter. Itu sulit sekali. Dia tidak usah bawa linggis, dia cuma pulpen. Kakak 10 miliar. Sudah ketahuan, nangkepnya sulit. Sudah ketangkep, ngadilinya sulit. Sudah diadili, vonisnya sulit. Sudah divonis, memasukkan penjaranya sulit. Ini sudah dimasukkan penjara, masih ngeluyur ke Singapura.
Ini kalau orang pandai, jadi daripada tidak berakhlak, sudahlah bodoh saja. Kalau pandai tidak berakhlak itu bahayanya lebih. Jadi, makanya Anda berbahagia sekali yang diilhami oleh Allah untuk menempatkan putra-putrinya di pondok pesantren ini, di Yayasan Nurul Kasyaf ini. Sebab di sini tidak hanya diberi ilmu pengetahuan, tapi juga ditarbiyah akhlaknya. Itu hanya pesantren, saya kira. Barangkali saya tidak tahu yang lain, tapi setahu saya hanya di pesantren yang taklim buat tarbiyah. Diberi ilmu dan dididik. Ditunggui oleh kiainya. Kiainya menyontohkan, bukan hanya memberikan pelajaran-pelajaran ilmu. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan yang ada di pondok pesantren ini menjadi orang-orang yang saleh, salihah, yang dapat membahagiakan orang tua, bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Saya kira itu, ini sudah jam 2, jam kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin, wa khairu nahdlatil ulama wan nahdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan beribu-ribu terima kasih